Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan wal hasilu, kesimpulannya anna syuruta wujubil kafarah, bahwasanya syarat-syarat wajibnya kafarah itu adalah ahada asyara, ada 11. Al-awalu, yang pertama adalah al-wati'u, yaitu orang yang menjima. Fa kharaja bihi al-mautu'u, yaitu keluar bihi dengan orang yang menjima, al-mautu'u orang yang dijima. Fala tajibu, maka tidak wajib membayar kafarah alaihi atas orang yang dijima. Jadi orang yang wajib membayar kafarah itu hanyalah orang yang menjima, sedangkan orang yang dijima atau wanita itu tidak wajib membayar kafarah. Kemudian atsani, yang kedua adalah wat'un mufsidun, jima yang bisa merusak puasa. Fala tajibu, maka kafarah tidak wajib illa kecuali idza kana al-wat'u mufsidan, kecuali apabila jima tadi itu adalah jima yang merusak puasa. Bi ayakuna min amidin, dengan adanya jima tadi itu dari orang yang sengaja, dzakirin lisom, orang yang ingat bahwasanya dia sedang puasa, alimin mukhtarin, orang yang mukhtarin dengan kesadaran dirinya, artinya melakukan jima tadi bukan karena paksaan, alimin bitahrimihi, orang yang tahu dengan keharaman melakukan jima. Wa in jahila wujubal kafarah, meskipun dia tidak tahu wajibnya membayar kafarah. Au min jahilin, atau dari orang yang tidak tahu, ghairi ma'dzurin, tidak tahu yang tidak dimaafkan, atau dari orang yang tidak tahu yang tidak dimaafkan. Jadi syarat jima yang mewajibkan membayar kafarah itu adalah jima yang bisa merusak puasa. Jadi kalau jima yang tidak merusak puasa itu tidak mewajibkan kafarah. Misalnya jima yang dilakukan karena lupa, maka jima yang demikian itu, jima yang dilakukan karena lupa, jima yang demikian itu tidak merusak puasa dan tidak mewajibkan kafarah. Kenapa? Karena dilakukan dengan lupa. Kemudian asalisu, yang ketiga adalah ifsadu shaumin, merusakkan puasa. Kharaja, maka keluar bihi dengan yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini merusakkan puasa. Apa yang keluar? As-sholatu, sholat, wal i'tikafu, dan i'tikaf. Fala tajibu, maka tidak wajib. Al-kafaratu, tidak wajib membayar kafarah bi'ifsadihima, dengan merusak keduanya. Jadi kalau yang dirusak itu adalah sholat dan i'tikaf, maka tidak mewajibkan kafarah. Karena di antara perkara yang bisa membatalkan i'tikaf itu adalah jima. Misalnya pada 10 akhir bulan Ramadan, seorang melakukan i'tikaf, kemudian dia melakukan jima, maka hal itu membatalkan i'tikafnya tapi tidak mewajibkan membayar kafarah. Karena yang dirusak adalah i'tikaf, bukan puasanya. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, syarat yang keempat adalah ayyufsida shauma nafsihi, seorang merusak puasanya sendiri. Kharaja, maka keluar bihi dengan syarat yang keempat ini, sesuatu lau afsada shauma ghairihi, seandainya seorang merusak puasa orang lain, walau fi Ramadan, meskipun pada bulan Ramadan. Gambarannya seperti apa? Ka'an wati'a musafirun, seperti seorang musafir yang tidak berpuasa, dia menjima, au nahwuhu, atau seperti musafir, dia menjima imra'atuhu, istrinya, fa'afsada shaumahu, kemudian dia merusak puasa istrinya. Jadi kalau yang dirusak itu adalah puasanya orang lain, maka itu tidak mewajibkan kafarah. Karena memang seorang musafir atau yang semisalnya, misalnya orang sakit, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Kemudian al-khamisu yang kelima adalah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi kalau yang dirusak itu adalah puasa selain puasa Ramadan, itu tidak mewajibkan kafarah. Wa inin faroda birru'yah, meskipun dia bersendiri birru'yati dengan melihat hilal Ramadan. Meskipun puasa yang dia lakukan tadi itu berbeda dengan keumuman orang, tetap hal itu mewajibkan kafarah, karena dia melakukan jima di dalam keyakinannya bahwasanya waktu dia melakukan jima itu sudah masuk Ramadan. Au akhbarahu, atau mengkhabarkan kepadanya man, orang, yatiku yang dia percaya bihi dengan orang itu. Au manik takoda sidqahu, atau orang yang meyakini sidqahu, benarnya orang yang mengkhabarkan tadi. Kemudian asadisu yang keenam adalah bijimain, dengan sebab jima. Walau liwaton, meskipun jima tadi dilakukan dengan cara liwat. Liwat ini adalah homoseksual, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Meskipun dengan liwat itu tetap mewajibkan kafarah. Au ityana bahimatin, atau mendatangi binatang, jima dengan binatang. Au mayyitin, atau jima dengan orang yang sudah mati. Ini semua tetap mewajibkan kafarah. Wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Qalahu Az-Zayadiyu, telah mengatakan yang demikian itu Imam Az-Zayadi. Kemudian asabi'u yang ketujuh adalah ayakuna athiman bijimaihi, adanya orang yang jima tadi itu berdosa dengan jimaknya. Fakharaja, maka keluar bihi, dengan syarat yang ketujuh ini adalah sesuatu lau kana sobiyan, seandainya orang yang melakukan jima tadi adalah anak kecil. Wakada, begitu juga lau kana musafiron, seandainya orang yang melakukan jima itu adalah seorang musafir, au maridon, atau orang yang sakit. Jamaah, yang dia melakukan jima biniyati tarakhusi, dengan niat mengambil keringanan. Fa innahu la itsma alaihi, sesungguhnya dia musafir atau orang yang sakit yang melakukan jima tadi, itu la itsma alaihi, tidak ada dosa ke atasnya, karena memang musafir atau orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian athaminu, syarat yang kedelapan adalah ayyakuna itsmuhu li ajli shaumi faqat, adanya dosanya itu karena puasa saja, bukan karena sebab jima dan yang lainnya jima. Kemudian at-tasi'u yang kesembilan adalah ayyufsida shauma yaumin, dia merusak puasa satu hari secara sempurna. Wa yu'abbaru anhu, dan diungkapkan dari puasa satu hari tadi adalah bistimrarihi, dengan terus-menerusnya dia ahlan lissaum, sebagai orang yang wajib berpuasa baqiyatal yaum, pada sisa hari. Fa kharaja, maka keluar masalahnya lawati'a bila udhrin, seandainya seorang melakukan jima dengan tanpa udhur. Tsumma junna, kemudian dia menjadi gila. Au mata, atau setelah melakukan jima dia mati. Fil yaum, pada hari itu. Li'annahu, karena bana, menjadi nyata. Annahu, bahasanya dia itu la yufsidu shoma yaumin, bahasanya dia tidak merusak puasa satu hari. Karena setelah dia merusak puasa dengan jima tadi, dia kemudian menjadi gila atau setelah itu mati. Sehingga karena yang dirusak itu bukan puasa satu hari sempurna, maka tidak wajib baginya membayar kafarah.
Kemudian al-ashiru yang ke-10 adalah adamu syubhati, yaitu tidak adanya unsur keraguan-raguan atau kesamaran. Fakharaja, maka keluar maka keluar masalahnya ma lau dhanna waqtal wat'i, ma sesuatu lau dhanna waqtal waqti, kalau seandainya dia menduga waqtal waqti pada waktu dia melakukan jima, dia menduga baqa'al laili masih tetapnya malam hari, au dukhulahu atau masuknya malam hari. Jadi dia menduga ketika dia melakukan jima waktu itu masih malam hari atau masuknya malam hari ketika itu. Au syaka atau dia ragu-ragu fi ahadihima pada keduanya, pada tetapnya malam dan pada masuknya malam tadi. Fabana naharon, ternyata waktu itu adalah siang hari. Au akala atau dia lupa. Au akala nasian atau dia makan nasian karena lupa. Wadhonna dan dia menduga annahu bahasanya dia aftara dia telah membatalkan puasanya bihi dengan makan lupa tadi. Padahal makan yang dilakukan dengan lupa itu tidak membatalkan puasa. Maka kemudian kalau dia setelah makan itu thumma wati'a amidan, kemudian dia melakukan jima dengan sengaja, maka dia tidak wajib baginya membayar kafarah. Kenapa? Karena hal itu dilakukan karena kesamaran. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 adalah qaunul wat'i yaqinan fi Ramadan. Adanya jima itu yakin dilakukan pada bulan Ramadan. Kharaja keluar bihi dengan syarat yang ke-11 ini sesuatu lawish tabahal halu, jika seandainya keadaannya tadi itu samar, tidak jelas. Wasoma dan dia berpuasa bitaharrin, maksudnya adalah bijtihadin, dia puasa dengan ijtihad. Wawati'a kemudian dia melakukan jima walam yabin dan ternyata belum jelas apa al-halu keadaannya itu belum jelas apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Artinya ketika dia melakukan jima itu tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya hal itu dilakukan ketika Ramadan, belum jelas. Maka bagaimana? Fala kafarata alaihi, maka tidak ada kewajiban kafarah alaihi ke atasnya, karena dia melakukan wati tadi dalam kondisi ragu-ragu, tidak yakin apakah hal itu dilakukan pada bulan Ramadan atau tidak. Wallahu alam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.